Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas alur cerita Black Novel Tinted Star Slam Dataken volume 11 part 31. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Lois mengantarkan serangan pada Laples meremehkan Lois, bahkan sampai bertanya dalam pertarungan, "Apakah kau benar-benar agak Rob Valentine? Kalian sangat mirip. Jika itu iya, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Dengan santai, Laples terus menghindari serangan Lois. Sampai-sampai Laples bisa melontarkan kalimat lelucon. Lois tak peduli dengan lelucon Laples, walaupun serangannya terus dihindari. Lois dengan gencar terus melancarkan serangan terhadap Laples. Saking sebalnya dengan pertanyaan Laples, akhirnya Lois menjawab pertanyaan Laples. "Seperti yang kukatakan, kami kembar. Memang wajah kekuatan kami sama, namun sifat kami berbeda. Jadi perbedaan sifat kami, Roy lebih agresif sedangkan aku tidak punya emosi. Namun ada satu hal yang bisa membuatku jauh lebih kuat dari Roy Valentine. Aku bisa menganalisis kekuatan musuh. Jika dilihat dari sikap dan caramu bertarung, itu terlihat jelas kau mencari celah untuk melancarkan serangan balik." Laples dibuat jengkel dengan kata-kata Lois. Namun kejadian yang sebenarnya bukanlah Lois yang menganalisis Laples, melainkan Lapeslah yang menganalisis serangan Lois yang semakin meningkat. Beberapa detik kemudian, Laples merasakan firasat buruk. Laples melompat jauh dan meninggalkan tempat kejadian. Dan benar saja, serangan Lois menghancurkan membelah tempat di mana Laples berada barusan. Lois sangat terkejut dengan Laples yang bisa menghindari serangannya. Laples menghela napas lega saat bisa menghindari serangan Lois. Pada waktu itu, Laples bisa mengalahkan Roy karena Roy lengah dan meremehkan Laples. Meski begitu, jika dilihat dari segi kekuatan, Laples lebih unggul dari Roy Valentine. Mengingat masa lalu, kekuatan Roy sanggup menyaingi kekuatan Raja Iblis Kazarim di masa jayanya, dan itu tidak bisa disangka lagi karena Kazarim sudah tua bagi para badut. Lois melancarkan serangan Excalibur. Itu serangan yang disempurnakan dari Blood Rain. Laples mengira Lois tidak akan bisa menggunakan serangan itu lagi. Namun firasat Laples mengatakan Laples masih dalam bahaya. Memahami situasi, Laples menyiapkan kartu trufnya. Pada saat itu juga lingkaran sihir aktif. Laples terjebak dalam lingkaran sihir. Ledakan yang disertai gelombang kejut, Blood Rain telah menghantam Laples. Melihat itu, Lois percaya diri akan kemenangannya karena sihir api yang diciptakan Lois terus berkorban. Jadi serangan Lois barusan itu milik Luminas yang terbelah menjadi dua antara Roy dan Lois. Jadi saat Roy tewas, kekuatan Roy menyatu lagi seperti awal mula. Bawaan Luminas bisa menggunakan kekuatan yang sama dengan Luminas, namun ada batasan tertentu. Di masa lalu ada Bloodlord yang kejam, bahkan tidak ada yang berani menantangnya. Dengan berjalannya waktu, Bloodlord akhirnya takluk di tangan Luminas. Lalu Luminas merekrutnya dan menjadikan pelayannya. Bloodlord terus memberontak kepada bawahan Luminas yang lainnya. Karena itu, Luminas membelahnya menjadi dua. Dengan kata lain, Lois mendapat kekuatannya kembali yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun betapa mengejutkannya,
Laples masih hidup telah mendapat serangan terkuat Lois. Laples menyadari Laples tidak perlu menahan diri lagi. Dengan kekuatan penuhnya, Laples melancarkan teriakan, "Footman lari, kalau tidak kita akan tewas." Di sisi lain, Footman sangat terpukul atas luka memar yang dibuat Pak Tua Gunter. Walaupun tua, Gunter sangat kuat. Jadi, Gunter yang terkuat dari ketiga Arkbug yang langsung di bawah komando Ruminas. Pada dasarnya, Laples sangat ahli dalam melarikan diri. Tapi Laples tidak mau meninggalkan Footman sendirian. Laples memahami jika berlanjut Footman akan tewas. Di sisi lain diperlihatkan Ruminas dan Maria Rosso. Dalam pertarungan, Ruminas masih belum terlihat serius. Namun fakta mengatakan Maria mampu bergerak secepat kilat, dan itu terbukti bahwa Maria palsu. Walaupun Maria bisa bergerak secepat kilat, Ruminas masih belum bisa merasakan aura kebangkitan Maria. Mungkin Campbell mengkhawatirkan bangkai ini. Sepertinya Campbell membatasi, karena itu Maria tidak punya kehendak bebas. Mungkin ini familiar yang dipanggil dengan mantra nekomansi ras undead. Dulu Maria seorang pendeta Saint yang mendukung Campbell. Seiring berjalannya waktu, Campbell dan Maria terjebak dalam drama cinta. Keduanya begitu dekat sehingga membuat Ruminas iri kepada mereka berdua. Kemungkinan besar Campbell menggunakan mantra gelap, sampai-sampai mayat seperti Maria bisa menggunakan ultimate skill yang tak terhitung jumlahnya. Ruminas melihat Maria tidak pernah menggunakan unique skill, sampai-sampai Ruminas kewalahan melawannya. Saat Ruminas merenungi Campbell dan Maria, Ruminas sadar telah mengabaikan sesuatu, dan benar saja ada sesuatu yang hilang. Saat mengetahui, Ruminas tercengang. Tabut suci yang dijaga mati-matian oleh Ruminas kini raib di gondol maling. Ruminas tidak bisa berkata apa-apa. Benda yang bertahun-tahun Ruminas jaga hilang. Termenung dalam situasi mustahil, Ruminas tidak bergeming sedikit pun, walaupun mendapat serangan langsung dari Maria. Melihat tuanya mendapat serangan terus-menerus dari Maria, Gunter berteriak, "Ruminas sama!" Bagi Ruminas, tidak ada waktu untuk khawatir dengan rasa sakit yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sambil berteriak dipenuhi amarah, "Campbell bajingan, kau berani meremehkanku." 1 detik terlewati. Serangan Ruminas menembus dada Maria. Akibat serangan Ruminas, ruang makam hancur bak diterjang tsunami. Kekuatan dahsyat yang Ruminas keluarkan membuat ruangan dipenuhi mana yang kacau hingga menjadi aura mematikan. Ruminas meminta Gunter untuk menemukan pencuri itu apapun yang terjadi. Jika perlu, bunuh mereka tanpa menahan diri. Menangkap tuannya Ruminas, Gunter harus melakukan yang terbaik. Jika tidak ingin merasakan hal yang sama seperti Maria rasakan, Ruminas berpikir ini akan bahaya jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Ini akan menghadapi kehancuran. Mengingat isi dalam peti penjelmaan kehancuran, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan. Bahkan Ruminas tidak bisa menanganinya. Tabut suci dipercayakan kepada Ruminas oleh teman yang sangat penting. Jika lalai dalam menangani tabut suci, dunia akan menghadapi kehancuran yang belum pernah terjadi. Ruminas berpikir dengan tenang. Bagi Ruminas tidak akan ada yang bisa melepas segel yang terpasang pada tabut suci. Satu-satunya yang bisa melepas segel hanya mantra dari Ruminas. Namun Ruminas tidak tahu bahwa Yuki memiliki anti-skill. Ruminas terus berpikir bagaimana cara dia mencurinya. Pencuri ini cukup menyaingiku. Dia pasti setara Raja Iblis. Merasa penasaran kepada Campbell, Ruminas ingin tahu apa yang akan dilakukan Campbell kepada tabut suci. Namun Ruminas menyadari ada sesuatu yang aneh. Di sisi lain diperlihatkan Raja Iblis Leon yang menyadari kata-kata Rimuru.
Leon hanya bermain-main, bertarung dengan Rimuru. Namun di mata pengamat seperti Campbell, pertarungan Leon dan Rimuru itu terlihat jelas seperti pertarungan yang sangat sengit. Kita hanya perlu memahami sebelum itu terjadi dengan berpura-pura bertarung. Meskipun ini permainan untuk mengelabui Campbell, ilmu pedang Leon tidak mengizinkan Rimuru untuk bernafas. Jika dibandingkan ilmu pedang Leon dengan Hinata, keterampilan dan kecepatan Hinata lebih unggul dari Leon. Melihat serangan Leon, Rimuru ragu dengan Leon yang akan membunuhku atau tidak. Selain itu, wajah Leon terlihat seperti topeng tanpa emosi. Melihat masternya yang bingung, Raphael menjelaskan, tidak masalah, dia bukan ancaman. Menurut analisis serangan masa depan, Leon menyerang dengan terkoordinasi dengan master. Mendengar Raphael yang santai seperti biasa, Rimuru merasa lega. Namun pada saat itu juga, Rimuru merasakan ancaman saat terjadi gempa kecil. Pada awalnya, Rimuru curiga bahwa gempa itu pergerakan lempeng Indo-Australia. Namun setelah merasakan aura, pada akhirnya Rimuru menyimpulkan ini ular luminas yang membalas dalam pertempuran. Di samping itu, Rimuru juga mencemaskan Diablo yang belum kembali. Sementara itu, Xion dan Rangga berjuang mati-matian melawan Rajul. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.